Berdoakah kita untuk jadi orang tua yang soleh? Berdoa nggak, Bu? Kita teh meni sok fokus ke anaknya, sekali doakan sing kasep, sing bagur, sing pintar, sing cagur, sing bener. Kitanya nggak berdoa. Berdoa nggak? Berdoa. Doanya gimana? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Salah, itu mah jadi qurrata ayun sama jadi lil muttaqina imaman. Bukan minta jadi orang soleh. Kumaha tuh? Ini udah hatam berapa kali kan? Saya kasih tahu doanya. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqi fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ibu udah lewat ayat itu berapa puluh kali, Bu, benar? Karena itu ada dalam Al-Quran. Ibu kan udah hatam, ya kan? Ramadan kemarin hatam berapa kali? Jadi udah kelewat itu ayat sebetulnya, cuman baru ketemu nih sekarang ya. Ya Allah, habli, berikan kepadaku hukman, ilmu sampai derajat hikmah. Kalau yang tadi kita bacakan Robbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah ilmu. Yang ini lebih keren lagi. Kalau tadi tambahkan, kalau ini menggunakan kata hab, artinya apa? Cuman Allah yang bisa kasih. Surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai ayat 85. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau memiliki putra. Beliau kan udah lama gak punya anak, keturunan, kemudian punya. Ini doanya. Ya Allah, karuniakanlah aku hukman. Coba ibu buka Al-Qur'annya, lihat di terjemahannya apa. Sebetulnya kalau diterjemahkan ilman itu juga sama aja sih, Bu. Hukman, ilman. Tapi kenapa di ayat itu Allah nggak menggunakan kata ilman, Allah menggunakan kata hukman? Karena ilmu yang dimaksud di sini bukan ilmu sembarang ilmu, tapi ilmu sampai derajat hikmah. Ilmu seperti apa itu? Ilmu seperti yang dimiliki oleh Luqman. Kenapa Luqman disebut Luqman Al-Hakim? Karena Luqman lisannya, ilmunya penuh dengan hikmah. Dia menjelaskan apa saja, orang langsung ngerti, orang langsung paham, orang langsung ngamalin. Ada orang punya masalah, minta nasihat sama Luqman, langsung selesai masalahnya. Itu Luqman. Makanya dia diberi gelar Al-Hakim. Nah, ilmu yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang tua, meminta ilmu sampai derajat hikmah. Jadi kalau ilmu kita sampai hikmah, Bu, nanti keluarnya lisannya lisan yang sakila. Kita nyuruh sholat ke anak gak akan pakai urat, gak pakai 10 kali. Nah, ngaji, ya Bu, tuh ilmunya udah berbobot, sehingga lisannya udah langsung jelek ke hati. Kita mah belum ya. Makanya orang kaya saya kalau mau ngomong begini, Bu, saya mau belajar dulu, apa dulu, pakai ekspresi, pakai intonasi, pakai improvisasi. Biar ibu-ibu nggak ngantuk, biar ibu-ibu ngerti, biar ibu-ibu mah jelek gitu. Coba kalau ibu dengar ceramahnya Ustadz Didin Hafizuddin, ada beliau pakai intonasi kakak. Jadi yang dimaksud dengan Allah bi dzikrillahi tatmainnul qulub itu adalah bla 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 bla. 2 jam ngomongnya gitu. Pernah nggak dengerin tafsirnya Ustadz Didin Hafizuddin? Ya Allah. Tapi begitu kita denger, nyes gitu ke hati. Pernah nggak rasa gitu? Kenapa tuh? Ilmunya udah level hikmah, Bu. Gak pakai intonasi, gak pakai ekspresi. Mana ada Ustadz Didin ekspresi? Senyum aja giginya gak kelihatan.
Iya. Tapi begitu kita mendengar suaranya, kayak gimana gitu. Itu derajat hikmah. Rabbi habli hukman, ya Allah berikan aku ilmu, bukan ilmu yang ece-ece, tapi ilmu sampai derajat hikmah. Coba bayangin, ini ilmu udah bukan lagi knowledge bu, tapi ilmu yang sudah nyampe ke arasnya Allah. Sehingga kita benar-benar dengan ilmu itu, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Begitu kita ingat dengan ayat Allah, kita bergetar hati kita, fazadathum imanan, langsung bertambah iman kita. Oh. Itu Bu yang diminta tuh. Jadi ketika Allah katakan walladzina utul ilma darajah, sesungguhnya Allah memberikan derajat orang-orang berilmu itu, menaikkan, meningkatkan beberapa derajat itu begitu. Akan beda orang yang berilmu dengan orang yang gak berilmu. Dalam beramal, dalam bertutur kata, dalam bersikap akan beda. Ini contoh, saya ambil contoh dalam aplikasi sebagai seorang ibu lah ya, sebagai seorang ibu. Suatu kali ada seorang ibu, anaknya perempuan SMA pulang sekolah, dia bilang, "Mama, tadi aku dicium sama pacar aku." Kalau anak ibu mau digimanain Bu? Kira-kira respon ibu gimana? Wah, ceramah itu satu judul kaset deh. Besok udah nggak kebayang lah ya. Tapi apa yang dilakukan oleh ibu itu? Terima kasih kakak sudah jujur sama mama, tapi mama shock, mama kaget. Beri mama waktu untuk menenangkan diri. Kakak silakan masuk kamar, sholat taubat sama Allah. Selesai kita menenangkan diri, kita bicara. Wes, keren banget tuh. Selesai mereka dari kamar, kumpul. Mama boleh tahu nggak ceritanya seperti apa? Perasaan kakak saat itu seperti apa? Menurut kakak perbuatan itu gimana? Terus sekarang kakak mau gimana? Apa yang bisa mama bantu? Gitu. Jadi si anak tuh nggak diceramain, itu teh zina, tahu haram kan? Kamu teh gak kasihan sama bapak? Gak usah diceramahin, dia tahu itu dosa. Gak usah diceramahin, dia tahu itu salah. Yang penting itu kita menggali bagaimana dia tahu itu salah. Dia mau bertobat, dia mau memperbaiki diri. Dan lebih kerennya si ibu itu berterima kasih kepada anaknya karena anaknya udah mau jujur. Coba kalau kita merenya, na'udzubillah min zalik, tong aya oge anak nu kitunya. Ternyata dengan ilmu, tanpa pakai urat, tanpa pakai melotot, anaknya bilang, "Mama, mulai besok aku dijemput sama mama, boleh gak?" Karena peluangnya itu adalah ketika aku pulang sekolah, nggak ada yang nganter, dia nawarin nganter. Oke, ya udah, selesaikan masalahnya. Akhirnya putus sama pacarnya, nggak ketemu lagi sama pacarnya, ibunya bisa menyelamatkan anaknya, anaknya nggak merasa tertekan. Tapi coba kalau mama tadi aku ulangan 5 tahun, tuh kan kata mama juga apanya, makanya habis gitu dia nggak mau lagi cerita sama ibu. Dijamin kalau anak itu mengalami sesuatu yang aneh di kali pertama, misalnya dicolek-colek gitu ya sama si pak guru itu, kan itu aneh. Kalau dia punya kenyamanan bercerita kepada orang tuanya, kali pertama dia mau ngomong sama ibunya, nggak akan terjadi tuh. Masya Allah. Jadi dengan ilmu itu amal tuh kekontrol. Marah kekontrol, dendam kekontrol. Ada gitu dendam yang kekontrol? Ada. Ada orang yang ngezolimin nggak selesai-selesai zolimnya, nyantai aja. Kita urus nanti dia akhir beres. Gak usah pakai darah tinggi, gak usah pakai pasang status setiap hari nyindir-nyindir gitu kan, ribet mikiran kalimat statusnya oke.
cuekin aja. Udah selesai aja. Hey bro, kita selesai dia yaumil akhir ya, beres. Dah, bye. You and me, enak kan, ringan. Saya belajar ini dari suami saya. Zaman awal-awal rumah tangga, nyicil motor 3 tahun. Seminggu beres nyicil, motornya ada yang nyuri bu. Seperangkat alat motor, helm, jas hujan, sepatu kickers. Waduh, kata suami saya, kenapa nggak sekalian getok jendela ya pak, mau ngambil STNK pak. Udah, itu artinya hisaban kita tentang motor ini per hari ini selesai. Alhamdulillah, kita nggak akan lagi dihisab tentang motor itu di hari akhir.